Ada beberapa FR dari teman-teman kita yang udah tes, katanya yang keluar adalah buat TWK, usahain perbanyak baca sejarah yang kurang terkenal juga. Terus banyakin latihan soal penalaran juga. Untuk tiunya gampang, hitungan sederhana semua. TKP soalnya pendek banget, pilihannya mirip-mirip, sulit bedain yang jawabannya 5, 4. Dapat tokoh kerajaan Majapahit yang gak terkenal tadi. Terus SDI sama fungsi lembaga negara 2 soal. Sisanya nalar semua. Stop belajar perbedaan nasionalisme, patriotisme, dan kawan-kawan. Nilai Pancasila tadi cuma satu masalah agama. Teman-teman yang bilang gak ada pasal-pasal, gak ada undang-undang dasar, bukan gitu ya. Undang-undang dasar 1945 pasti keluar, meski gak dalam bentuk pasal-pasal. MPR, DPR, Presiden, dan lain-lain yang muncul di FR-FR itu kan semua ada di Undang-Undang Dasar 1945. Cuman penjabaran aja. Tiap hari baca undang-undang yang versi lengkap minimal 1 kali. Pasti paham dan bahkan hafal sendiri. Terus betul, intinya FR orang jangan jadi patokan, karena nasib orang beda-beda. Ada yang banyak dapat hafalan, ada yang dominan dapatnya analytical. Terus ada lagi kenapa MK dibentuk. Kenapa pasar tradisional kalah dengan pasar modern dan online? Masuk ke sila apa? Lupa detailnya. Kemudian TIU deret ribuan, liter bensin, pecahan, verbal analogi, silogisme, figural. Figural keluar 6 atau 5 gitu. Banyak separohnya yang sudah gak nemu-nemu polanya. Deret angka juga, yang 3 susah, ribuan negatif tapi acak gitu. 10 detik terakhir gak ketemu akhirnya asal jawab. Terus TWK saya tadi gak ada yang namanya tentang pengamalan Pancasila, tokoh ataupun pasal. TIU hampir sama dengan TO, tapi gak tahu kenapa bisa turun nilainya pas SKD tadi. TKP dapat bacaan yang singkat semua, gak panjang kayak di TO. Terus ada lagi, saya sudah tes hari ini, dapat soal yang lumayan, TWK rata-rata tentang amandemen Undang-Undang Dasar, pasal, sila-sila Pancasila, pengamalan Pancasila, fungsi dan tugas Presiden, DPR, MK ada tentang BPUPKI, nama pahlawan. Untuk soal matematika tergolong mudah, tentang jarak, kecepatan, waktu, pecahan campuran, bahasa Indonesia juga mudah. Saya tadi dapat soal tentang ide pokok utama, kesimpulan paragraf, perbaikan kalimat. Buat teman-teman yang akan tes belajar baca cepat, karena soalnya panjang-panjang dan lebih teliti ya, semangat teman-teman. Oke, kemudian TWK benar-benar banget tuh TWK-nya hot. Butir Pancasila gak ada, tapi lebih ke implementasi. Budi Utomo apalagi, soal yang aku dapat pendek-pendek dan jawabannya mengecoh. Bahasa Indonesia seperti biasa, ide pokok gagasan utama yang aku ingat ya soal aku. Yang butuh ngapal, tujuan MK tentang Bhinneka Tunggal Ika, 3 soal lebih ke kayaknya mana sikap yang mengarah ke Bhinneka Tunggal Ika. Terus tentang agama, toleransi kayak kita warga baru, terus kegiatan apa dengan tetangga yang berbeda suku biar bersatu. Dalam keluarga sering terjadi keributan. Ada yang egois, nah bagaimana nyikapin biar bisa rukun dalam keluarga. Dan pilihannya mengecoh. Terus kalau aku dapat banyak tentang tetangga dan toleransi agama dan suku. Tiba-tiba ada kecuali. Oh ya, dia juga ngejelasin tentang TNI. Ada cerita dikit, terus sikap TNI yang menjaga pertahanan negara. Dari laut apa aja. Aku masuk tentang buku apa gitu. Pas waktu sejarah, nah ditanya buku itu karangan siapa. Bukunya bahasa Inggris, judulnya aku pun tak tahu, di pilihan ada nama Dowes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. TWK rasa TKP, sisanya banyak lupa. Hots banget.
Soal pertama, hitungan 21/4 ditambah 0,25 dibagi 3/4 dikurang 0,75. Yang pembagian ini, dia satu kesatuan. Ya, artinya apa? Cari dulu hasilnya berapa, baru kita tambahkan atau kurangkan dengan 21/4 ataupun dengan 0,75. Jadi kita nggak boleh kerjain 21/4 kita tambahin dengan 0,25. Atau 3/4-nya kita kurangin dengan 0,75. Ya, ini dicari dulu. Karena pilihan jawaban semuanya dalam bentuk pecahan sederhana ya, pecahan biasa, maka yang 21/4, yang pecahan campuran itu kita rubah aja ke pecahan biasa. 4 kita kalikan dengan 2, kemudian tambahin dengan 1. 4 kali 2, 8, tambah 1, 9. Per penyebutnya 4. Jadi 9/4 ditambah 0,25, itu kan nilainya berapa? 1/4. Atau bikin aja 25/100. Sama-sama dibagi 25, dapat 1, ini dapat 4. Ya, 1/4. Yang 3/4 dibagi 3/4 langsung aja ya kita rubah ke perkalian. Tapi ininya kita pertukarkan. Jadinya adalah 4/3. 0,75 juga pecahan sederhana. Nilainya berapa? 3/4. Atau 75/100. Sama-sama dibagi 25. Ini 3, yang ini 4. Jadi 3/4. Oke. Kemudian, yang 9/4 dikurang 3/4, nah ini boleh dikerjakan terlebih dahulu. Ya, karena penyebutnya sudah sama-sama 4. Tinggal kita kurangin pembilangnya. 9 dikurang 3, 6. Per penyebutnya 4. Ditambah, karena ini habis dibagi 4, yang tersisa adalah, 1/3. 6/4, kalau kita mau sederhanakan lagi, masih bisa. Sama-sama dibagi 2. 3/2 ditambah 1/3. Nah, ini boleh kita kali silang. 3 dikali 3, 9. Ditambah 2 kali 1, 2. Per 2 kali 3, 6. 11/6. Soal kedua tentang aritmatika sosial, seorang pedagang membeli beberapa ekor kambing dengan harga 800.000. Kemudian ia menjualnya seharga 1.050.000. Maka keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah berapa persen? Jadi rumus mencari keuntungan, harga jual dikurang dengan harga beli. Jadi 1.050.000 dikurang dengan 800.000. Maka keuntungan yang didapatkan adalah 250.000. Karena keuntungan dalam persen, maka kita rubah ke persen. Persentase keuntungan sama dengan untungnya berapa dibagi dengan harga beli dikali 100%. Jadi persentase untung atau keuntungan 250.000 dibagi 800.000 dikali 100%. Coret nolnya 4, ini juga. 25 dikali 100% adalah 2.500%. Dibagi 80, masih bisa coret nolnya. 250% dibagi 8, 31,25%. Jawabannya yang E. Soal ketiga, hitungan 10% dari 49% dari 60,1% adalah, ya kita lakukan pendekatan aja. 10% dari itu artinya kali 49% dekat nilainya ke 50%. Dikali 60,1% dekat nilainya ke 60%. Nah, kalau mau dijabarin satu-satu juga boleh. Dikali 50/100 dikali 60/100.
100 ya. Oke. Kita sama-sama dibagi 10, coret nolnya, ini juga. Ini juga. 1 kali 5 kali 6, 30 per 10 kali 10 kali 10. 1000 ya. Coret lagi, sama-sama dibagi 10. 3 per 100. 3 per 100 nilainya adalah 0,03. Sehingga jawabannya yang C. Jadi jangan bingung ya, kalau ditaruh 0 di sini juga boleh. Berapa banyak pun boleh. Sama aja nilainya. Oke. Soal keempat, perbandingan. Perbandingan uang Bonita, Clara, dan Raisa 5:2:4. Jika jumlah uang Bonita dan Clara 280.000, maka selisih tabungan Raisa dan Clara adalah berapa? Nah, jadi yang ditanya adalah R dikurang C. Rumus yang kita gunakan yang ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali dengan yang diketahui. Yang ditanya adalah R dikurang C. Perbandingan ditanya berarti ambil perbandingannya. R dikurang C. 4 kurang 2. 2 ya, per perbandingan diketahui. Yang diketahui itu adalah jumlah uang Bonita dan Clara, yaitu 280.000. Nah, perbandingan diketahui berarti B-nya kita tambahin dengan C. 5 tambah 2, 7. Gitu. 28 dengan 7 habis dibagi 7. Ya nggak? Ini 4. 28 bagi 7 kan 4. 2 dikali 4, 8. Ya kan? Masih ada nolnya 4, jadi 80.000. Soal kelima, deret angka ribuan 4398, 4387, dan seterusnya. Kalau kita lihat, ini kan 43, ini juga masih 43, ini juga, yang terakhir juga. Maka yang perlu kita lihat adalah 2 digit terakhir, 98 ke 87 ke 76 ke 65. 98 ke 87 kita kurangin 11 kan? Ini juga kurang 11. 87 kurang 11, 76. 76 kurang 11 adalah 65. Maka, untuk mengisi titik-titik yang pertama, 43-nya tetap, 65-nya kita kurangin 11. 43, 54. Nah, sudah kelihatan jawabannya? Belum ya, karena di sini ada 2. Terus, untuk mengisi titik-titik yang kedua, 54-nya kurangin 11. Nah, 43, 43. Jadi jawaban yang tepat yang E. Soal ke-6, silogisma. Sebagian sekolah libur pada hari Senin, sebagian sekolah libur pada hari Sabtu. Kesimpulannya adalah, kalau kita baca yang A, tidak ada sekolah yang libur pada hari Senin dan Sabtu. Salah ya, ada. Sebagian sekolah libur pada hari Senin, sebagiannya hari Sabtu. Yang B, semua sekolah yang libur pada hari Senin masuk pada hari Sabtu. Tidak ada premis yang menyatakan hal yang demikian. C, semua sekolah yang libur pada hari Sabtu tidak mendapatkan libur pada hari Senin. Nggak ada di premis. Yang D, beberapa sekolah libur pada hari Senin atau Sabtu. Nah, ini betul. Sebagian sekolah libur pada hari Senin dan sebagiannya ada juga yang libur hari Sabtu. Yang E, semua sekolah libur pada hari selain Senin dan Sabtu. Tidak ada di premis. Soal berikutnya silakan kalau mau dilanjutkan.